Kali ini saya akan perkenalkan partikel D. Partikel D itu punya dua fungsi dasar ya. Yang paling awal kalau kita belajar itu, satu, penggunaan alat. Nah, alat ini masih dibagi lagi. Alatnya itu berupa benda yang punya fisik atau benda yang abstrak. Misalnya benda yang fisik itu alat kayak gunting gitu. Jadi kita bikin kalimat memotong dengan gunting. Hasami de kirimasu. Hasami de. Hasami itu gunting ya. Kirimasu. Gunting solid ya. Bendanya itu bisa dipegang lah gitu. Kemudian alat yang tidak solid atau abstrak. Alat yang abstrak itu misalnya bahasa. Nihongo de hanashimashou. Nihongo de hanashimashou. Mari bicara dengan bahasa Jepang. Itu misalnya seperti itu. Kemudian contoh lagi, Google de shirabete kudasai. Google de shirabete kudasai. Tolong cari pakai Google. Nah, Google-nya ini kan nggak ini ya, tidak bisa kita pegang gitu ya. Jadi penggunaan alat. Tapi dibagi lagi alatnya itu bisa alat yang punya fisik atau bisa juga yang abstrak. Nah, fungsi kedua adalah penggunaannya untuk menunjukkan adanya kegiatan di suatu tempat. Belajar di sekolah, bekerja di pabrik. Itu misalnya ya. Jadi bekerja di pabrik, kojo de hatarakimasu. Belajar di sekolah, gakko de benkyou shimasu. Di gitu ya kalau bahasa Indonesia ya. Aktivitasnya ya, ada kegiatannya. Tapi kalau mau bilang ada di rumah, nah itu di-nya itu sudah bukan pakai partikel de lagi, tapi pakai partikel ni ya. Karena mau menyatakan keberadaan. Nah, keterangan tempat tadi ya. Aktivitas di suatu tempat. Itu tempatnya juga bisa dilihat lagi, itu pabrik dan sekolah itu kan punya bangunan gitu ya. Bagaimana kalau tempat yang abstrak juga? Misalnya lihat di Instagram gitu. Instagramnya dianggap tempat. Instagram de mimashita. Bisa. Tempatnya ya, tempat Instagram. Instagram itu dianggap sebagai tempat. Atau Facebook de toukou shimashita. Sudah diposting ke Facebook. Posting di Facebook gitu maksudnya ya. Itu bisa pakai partikel de juga. Jadi tadi ya menggunakan alat, dan lagi satu tentang aktivitas atau tentang kegiatan yang berlangsung di suatu tempat. Dan dua-duanya tadi dibedakan ya, abstrak atau tidaknya gitu ya. Alatnya itu abstrak atau tidak, tempatnya itu abstrak atau tidak. Dua-duanya bisa dipakai. Nah, sekarang saya mau coba jelajahi lagi, elaborasi lagi fungsi lain dari partikel D selain dua tadi. Itu kan yang paling dasar ya. Pertama, menyatakan komposisi atau komponen lah. Misalnya kalimatnya gini, kono shousetsu wa itsutsu shou de kousei sarete iru. Kono shousetsu wa itsutsu no kousei, itsutsu no shou, itsutsu shou de kousei sarete iru. Novel ini terdiri dari 5 bab, 5 chapter gitu ya. Kousei sarete iru. Nah, komponen, kalau kita bicara komponen, berarti akan ada objek utama, dan dalam objek utama itu ada komponennya. Komponennya itu menjadi bergabung, jadilah objek utama. Di kalimat tadi, shousetsu itu novel. Ya, novel, dia produk jadinya, produk utamanya. Itsutsu shou, 5 ya, 5 chapter. Nah, itu komponennya. Dihubungkanlah dia dengan partikel D, sehingga bisa dibilang apa? Kono shousetsu wa itsutsu shou de
kose sarete iru. Jadinya dia tersusun atas 5 bab, 5 chapter. Mungkin kalimat lain. Kono teburu wa ki de dekite iru. Kono teburu wa ki de dekite iru. Meja ini terbuat dari kayu. Meja, produk akhirnya, produk utamanya. Kayu, ki-nya tadi, ya. Ki, de, nah itu ya, terbuat dari kayu. Nah, kayunya itu dijadikan meja. Nah, kayak gitu. Itu partikel de dalam fungsinya dia sebagai untuk menyatakan komponen ya. Berikutnya, partikel de untuk pengkategorian sesuatu. Untuk ngegrup gitu ya. Bukan ngegrup, apa ya namanya ya? Membuat kategori gitulah. Misalnya, ini yang paling sering muncul juga nih. Supotsu de sukina no wa sakka desu. Supotsu de sukina no wa sakka desu. Di antara olahraga ya, yang saya suka itu sepak bola. Sportsu itu olahraga. Supotsu de di dalam olahraga, dalam hal olahraga, dalam grup olahraga, kayak gitu misalnya. Jadi di antara sekian banyak hal, dia memilih skopnya pertama adalah, cakupannya adalah tentang olahraga. Dibatasin ibaratnya gitu ya. Dibatasin sportsu de ya. Jadi sportsu de itu anggap ini ya, versi yang besarnya. Versi yang sudah lebarnya, kemudian dipersempit lagi ke yang dia suka. Sukina no wa sakka desu. Sportsu de sukina no wa sakka desu. Jadi bisa juga nanti misalnya kalimat lain ini ya. Fujisan wa Nihon no yama de ichiban takai desu. Fujisan wa Nihon no yama de ichiban takai desu. Fujisan wa Nihon no yama de ichiban takai. Fujisan itu gunung Fuji. Nah, de-nya tadi di mana? Nihon no yama de ichiban takai. De-nya di sana nempel di yama, Nihon no yama. Berarti skop yang besar adalah gunung yang di Jepang. Nihon no yama de. Kemudian dipersempit lagi ke Fujisan, ke gunung Fuji. Nah, gunung Fuji ini kenapa? Yang paling tinggi, ichiban takai. Ini susunannya agak beda dengan yang kalimat pertama tadi ya. Yang tadi kan sportsu de. Nah, di kalimat pertama saya buat skop besarnya ada di depan. Sementara di kalimat kedua, Fujisan wa Nihon no yama de. Nah, skop besarnya ada di belakangan. Skop kecilnya yang di depan. Gitu. Jadi itu partikel de untuk kayak pengkategorian sesuatu ya. Kemudian fungsi berikutnya, partikel de untuk menunjukkan quantity dan ukuran. Berarti ini ada hubungannya dengan jumlah ya. Misal kalimat langsung ya. Tomato wa 1個で100円です. Tomato wa 1個で100円です. Tomatnya satu biji ya, iko itu satu biji, 100円. 1個で100円です. Sebiji tomat, satu buah tomat harganya 100 yen. Nah, satu buah ya, iko de. Nah, ini unsur kuantitinya. Unsur kuantiti di kalimat itu ya. Iko de 100 yen. 100 yen itu berarti kan harganya ya. Berarti dia masuk ke predikatnya tuh. Predikatnya si tomat itu jadinya ya. Contoh lain. Toraku wa jisoku 100 kilo de hashite imasu. Toraku wa jisoku 100 kilo de hashite imasu. Truknya berlari dengan kecepatan 100 km per jam. Jisoku ya tadi, jisoku itu kan jisoku 100 kilo. Nah, di situ ini ya unsur pengukuran sekarang. Unsur pengukurannya ada di situ. Jisoku 100 kilo de. Nah, baru pasang partikel de ya. Hashite imasu, berlari dengan kecepatan 100 km per jam.
seperti itu. Itu partikel D sebagai quantity dan pengukuran. Kemudian berikutnya partikel D untuk nunjukin kelompok orang misalnya ya. Kalimatnya langsung aja. Futari de sundeimasu. Tinggal berdua. Saya rasa ini gampang ya, tidak perlu penjelasan yang terlalu dalam. Kemudian jumlah orang tadi futari ya. Nah, ini bisa juga diganti dengan kata ganti lain, misalnya orangnya banyak gitu. Misalnya satu circle ya. Kita mau pergi sama keluarga, kita mau pergi main kemana gitu. Kita bisa pakai kalimatnya misalnya kazoku minna de asobi ni ikimashita. Kazoku minna de asobi ni ikimashita. Minna de bareng-bareng. Jadi entah jumlahnya berapa, yang jelas satu circle-nya itu diajak semua main gitu. Minna itu kan ya orangnya banyak ya. Kazoku minna de asobi ni ikimashita. Atau mungkin lagi satu, zenin de kangaemashou. Zenin de kangaemashou. Zenin, semua kru, semua staff gitu ya. Ayo kita semua staff, mari kita pikirkan gitu ya. Nah itu partikel D-nya nyambung dengan kata ganti yang bisa mewakili orang yang jamak gitu ya. Bukan berarti kalau sendirian kan bisa pakai history D gitu ya. Pakai D juga. Kalau saya rasa untuk jumlah-jumlah itu ini tidak perlu terlalu dalam ya. Kemudian terakhir partikel D sebagai batasan waktu. Ini yang mungkin senseinya teman-teman sering bilang, silakan kerjakan dalam 10 menit. Juppung de yatte kudasai. Juppung de yatte kudasai. Jadi kayak ngasih batasan ya. Dalam 10 menit. Atau maksimal 10 menit harus kelar. Gitu ya. Tolong kerjakan dalam 10 menit. Juppung de yatte kudasai. Nah, ini bicara tentang jangka waktu berarti ya. Tadi baru mengenai menit, juppung. Kalau jam gimana? Ya bisa aja ichijikang de. Misalnya perlu seminggu gimana? Ya isyukang de. Bisa juga. Perlu 3 hari gimana? Mikka de. Gitu ya. Nah, itu aja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasan saya masih berbelit-belit. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.